Makin panas. Ultimatum BEM seluruh Indonesia pada Jokowi. Terbitkan Perpu atau mengancam ciptakan kegentingan nasional. Anda ingat sejarah Tritura? Itulah senjata mahasiswa gulingkan Soekarno. Wahai Bapak Jokowi, rakyat sudah bergerak. Mohon Bapak tanggapi, bukan malah ditangkapi. Kata Tengku Zul, ada banyak penguasa diktator yang tumbang pasca tokoh yang terbuang pulang. Contohnya Marcos di Filipina, tumbang setelah Aquino pulang. Shah Iran, tumbang setelah Ayatullah Khomeini pulang dari Perancis ke Iran. Menurut Tengku, hal yang sama bisa saja terjadi di Indonesia. Setelah seseorang pulang dari Makkah. Oleh karena itu, wahai Bapak Presiden, posisi Presiden Joko Widodo di mata rakyat cukup mengkhawatirkan. Pasalnya, hasil survei Litbang Kompas sebesar 54,4% rakyat Indonesia tidak puas terhadap penegakan hukum di era Presiden Jokowi. Ini situasi yang berbahaya. Wahai Bapak Presiden, demo adalah hak rakyat. Pertama, dalam negara demokrasi, demo atau unjuk rasa adalah hak. Senaif apapun alasannya, selucu apapun alasannya, itu hak semua orang. Pastikan tidak merusak, melanggar hukum. Misal, si Joko demo karena patah hati, itu boleh. Misal lagi, si Tuti demo masak juga boleh. Kedua, siapapun yang berkeberatan ada demo. Wah, orang-orang ini lebih cocok hidup di kerajaan. Atau jangan-jangan Indonesia kita ini sudah menjadi negara kerajaan? Soalnya, dinasti politik ada di mana-mana. Anak, mantu, cucu, ponakan dari keluarga elit parpol pada maju. Ketiga, demo itu tidak perlu izin. Kalau ada yang bilang demo harus pakai izin, tanyain ke dia, karena boleh jadi dia pakai draft RUU versi yang mana dulu. Demo itu cukup pemberitahuan. Aparat tidak berhak melarang demo, kecuali jika itu demo makai narkoba, demo bagaimana pejabat korupsi yang baik dan benar, demo biar pejabat punya rekening gendut. Terakhir, demonya dilarang nggak sih? Keempat, aparat, tolonglah. Jika ada penunggang-penunggang demo, perusuh-perusuh, yang fotonya ada tuh lagi bakar-bakar halte, katanya, segera tangkap, biar jelas siapa orang-orang ini. Para pendemo ini juga tidak mau mereka disusupi, apalagi dimanfaatkan. Ogah. Nah, karena yang bisa nangkepin penunggang ini hanya kamu, maka boya kamu yang tangkap sebelum rusuh, sebelum membesar. Kelima, boleh kesal lihat pendemo-pendemo ini. Kesal betul, silahkan. Apalagi saat pandemi begini, kok malah demo? Tapi ingatlah, mereka punya alasan pergi ke jalan. Tidak usahlah kita caci maki. Dasar mahasiswa goblok, dasar anak sekolah nggak mikir, dan lain-lain. Minimal, mereka menunjukkan rasa cintanya ke negeri ini. Kita belum tentu. Coba cek, kamu lapor SPT 2019 kemarin nggak? Bayar pajak berapa sih kamu? Oleh karena itu, yang punya akal sehat harus menyimak baik-baik sejarah ini. Namanya Tritura, senjata mahasiswa gulingkan Presiden Soekarno. Bubarkan PKI, Riitol, Kabinet Dwi Kora, dan turunkan harga. 10 Januari 1966, teriakan Masa Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang disingkat KAMI, itu membakar langit Jakarta. Mereka geram pada Presiden Soekarno yang tidak membubarkan Partai Komunis Indonesia yang dituding bertanggung jawab atas peristiwa G30S PKI. Para mahasiswa
juga kesal melihat perilaku koruptif para menteri di kabinet Dwi Kora. Di tengah kesulitan rakyat, para menteri hidup berfoya-foya. Saat itu, perekonomian Indonesia nyaris ambruk. Harga BBM naik dari Rp4 menjadi Rp250. Harga-harga langsung melambung. Beras dan kebutuhan pokok lain menghilang dari pasaran. Kalau ada, harganya naik puluhan kali lipat. Soho Gi, salah satu tokoh mahasiswa 66, mengutip penjelasan seorang perwira. Dia menilai keputusan buruk di bidang ekonomi sengaja dilakukan pemerintah untuk mengalihkan isu pembubaran PKI dan membuat Jakarta chaos. TNI yang saat itu mendapat simpati masyarakat akan berbalik dimusuhi rakyat jika menindak rakyat yang bergerak. Dalam hal ini, jelas PKI yang diuntungkan. Presiden Soekarno terkesan enggan membubarkan PKI karena hanya PKI lah yang menjadi penyeimbang kekuatan TNI Angkatan Darat. Sedangkan soal harga-harga yang semakin naik, wartawan senior Rosyan Anwar menulis, jika para menteri melarang pejabat memberikan laporan situasi sebenarnya pada Mukarno, alasannya takut bapak marah. Para mahasiswa bergerak ke rumah para menteri dan istana negara. Menteri Khairul Saleh dituding jadi otak kenaikan harga, sementara Subandrio disebut sebagai antek Peking atau Cina. Sekarang, mereka juga membuat tulisan yang membuat Soekarno berang. Judulnya Stop Impor Istri atau Istana Sarang Lonte. Soekarno marah-marah. Dia membubarkan kami. Namun, gerakan mahasiswa dan pelajar tak surut. Demonstrasi besar-besaran terus terjadi. TNI ada di belakang melindungi para mahasiswa itu. Dalam biografinya, Soeharto memberikan perintah langsung pada Jenderal Kemal Idris, Kepala Staf Kostrad, untuk menjaga para mahasiswa dari serangan Jaka Birawa, pasukan pengawal Bung Karno. Saya menaruh harapan pada anak-anak muda yang mengadakan demonstrasi itu, kata Soeharto. 11 Maret 1966, lahirlah surat perintah yang kontroversial. Dalam perintahnya, Soekarno memberikan wewenang pada Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Inilah titik awal kejatuhan Orde Lama. Berbekal surat perintah itu, Soeharto langsung membubarkan PKI pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI menyiarkan pengumuman pelarangan PKI beserta seluruh underbow-nya. Maijen Kemal Idris pun membangunkan beberapa mahasiswa yang tertidur di markas Kostrad. Kalian menang, PKI dibubarkan, kata Kemal yang disambut kegembiraan para mahasiswa. Di jalan-jalan pun, rakyat menyambut pembubaran PKI. Mereka bersorak-sorai menyambut parade militer yang digelar Soeharto. Saat itu, rakyat dan mahasiswa seolah merasa perjuangan mereka berhasil. Namun kelak, puluhan tahun kemudian, gerakan mahasiswa pula yang menggulingkan Soeharto tahun 1998. Dan mahasiswa tahun ini, tahun 2020, bulan Oktober ini, ancam ciptakan kegentingan nasional. Jika Jokowi tidak terbitkan Perpu dalam waktu 8x24 jam, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BMSI, mendesak Presiden Joko Widodo untuk membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang kita kenal dengan Perpu untuk mencabut Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja itu. Tuntutan itu kembali disuarakan hari ini dalam demonstrasi di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Oktober. Masa aksi menganggap pengesahan undang-undang ini cacat prosedur dan mengandung permasalahan dalam sejumlah pasal. Karena itu, jika tuntutan tak dikabulkan, para mahasiswa mengancam bakal membuat kegentingan nasional. Ultimatum ini disampaikan mahasiswa karena tak ditemui Jokowi pada demonstrasi kali ini. Apabila tidak bisa melakukan hal tersebut dalam 8x24 jam, maka
Kami memastikan gerakan besar mahasiswa menciptakan kegentingan nasional tepat pada Hari Sumpah Pemuda, kata koordinator BMSI di lokasi aksi. Bagaimana menurut pendapat Anda?